Nah, kemudian yang selanjutnya, wa yuzawwaju bisintaini wa sab'ina zaujatan minal hurun-in. Ini yang menarik. Bapak-bapak pasti tertarik semua. Orang yang mati syahid, Allah akan nikahkan dengan 72 bidadari. Kalau tidak mati syahid, lantas berapa Ustaz? Kemungkinan enggak Pak? Kita mati syahid Pak. Kalau di Indonesia tinggal kapan begitu? Kecuali ada ya berangkat ke Palestina begitu. Nah, tapi kalau enggak mati syahid, bidadari kita berapa Pak? Bapak-bapak mau minta berapa? Minta 10. Nabi sampaikan walikulli wahidi minkum zaujatani. Masing-masing kalian itu memiliki 2 orang bidadari. Jadi masing-masing kita itu punya 2 bidadari Pak nanti Pak. Kecuali siapa Ustaz? Pertama, orang yang mati syahid tadi Allah akan nikahkan dengan 72 bidadari. Yang kedua, seseorang yang mungkin Pak, dia nikah, istrinya meninggal, dia nikah lagi sampai 4. Gitu ya. Ada nggak yang seperti ini? Ada. Itu ya. Berarti kalau istrinya itu meninggal sama-sama beriman sebagaimana suaminya, maka istrinya itu juga akan menjadi pendamping-pendampingnya nanti di surga. Bahkan yang istimewa adalah yang sering kita sampaikan, bidadari yang dari bumi ini Pak, istri kita itu Pak, itu nanti ketika masuk surga menjadi bidadari itu akan memiliki kecantikan, keelokan dan keindahan lebih daripada bidadari surga. Jadi di surga itu ada 2 wanita. Ada bidadari yang dari bumi, yaitu istri-istri kita itu. Ada bidadari surga yang Allah ciptakan langsung. Nah, yang bidadari dari bumi ini memiliki kecantikannya lebih. Kenapa demikian? Karena di bumi dia sholat, dia berpuasa, dia taat sama suaminya, dia bersabar dengan segala bentuk kesusahan yang ada. Itulah yang menambahkan dirinya menjadi cantik. Makanya bapak-bapak sekalian, kalau meninggal dunia tidak dalam status sebagai seorang suami, itu rugi. Kenapa rugi Pak? Dapat bidadari sih dapat begitu Pak, tapi tidak secantik, tidak seindah, tidak seelok begitu kan. Ya meskipun istri meninggal dunia, antum duda itu sudah statusnya jadi suami Pak, sudah aman begitu ya. Yang belum aman itu kalau antum meninggal dunia duluan. Bapak-bapak yang meninggal dunia duluan, istrinya menikah lagi. Kok begitu Ustaz? Kok rugi sih suami itu? Ya rugi karena apa? Nabi sampaikan al-mar'atu li akhiri azwajiha, karena seorang wanita nanti akan bersama dengan suami yang terakhir. Itu Pak, ruginya Pak. Maka sahabat Hudzaifah itu ketika dia pulang ke rumah setelah mendengar hadis ini, dia berpesan pada istrinya, wahai istriku, jika engkau ingin bersanding denganku di surga, kalau nanti saya meninggal dunia duluan, maka kamu jangan menikah lagi. Silahkan pesankan sama istri-istrinya Pak. Gitu ya Bu ya. Tapi jawaban ibu-ibu itu pernah, ya tergantung Ustaz. Waduh, repot juga ya gitu. Kalau di kalangan sahabiah itu ada Ummu Darda. Ummu Darda saat itu setelah Abu Darda itu meninggal dunia ingin dilamar oleh sahabat Muawiyah. Sahabat Muawiyah itu saat itu khalifah. Ummu Darda menolak. Nah, ini istri yang bagus ini Pak berarti ya. Kenapa dia menolak? Beliau menjawab, karena saya ingin bersanding di surga dengan Abu Darda. Masya Allah. Padahal yang melamar seorang khalifah. Dia tolak itu karena kesetiaannya pada suaminya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti masing-masing kita dapat 2 istri.
Ya, 2 bidadari. 1 istri kita, berarti 1-nya bonus Pak ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Bonus. Masalah nanti di surga itu banyak laki-laki atau perempuan, atau di neraka jelas. Kalau di neraka, jadi penjelasan para ulamanya ketika Nabi menjelaskan uritun nara aksara ahliha an-nisa, telah diperlihatkan neraka kepadaku dan ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Itu ketika awal masuknya Pak. Jadi ketika penghuni surga di awal itu masuk surga semua, ketika penghuni neraka masuk neraka semua, maka di neraka itu penghuni mayoritasnya memang benar itu adalah wanita. Tapi dalam prosesnya kan berangsur-angsur nih wanita ini. Ada yang dia disiksa cuma sebentar, ada yang beberapa hari, ada yang mungkin sekian bulan. Kan berangsur-angsur dia masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Nah, maka ketika nanti terakhirnya yang masuk surga semua sudah masuk surga, yang neraka tinggal yang kekal semuanya, maka tetap penghuni surga itu dipenuhi oleh para wanita. Ya, di surga itu dipenuhi oleh para wanita. Jadi tetap mereka itu ras terkuat di muka bumi. Tidak hanya di dunia, banyaknya nanti. Tapi sampai insya Allah nanti di surga mereka banyak. Ya tadi Pak, karena satu orang suami bidadarinya bisa 2, bisa 4, bisa 72. Jangan dipikirkan gimana bisa begitu Ustaz nantinya. Enggak usah dipikirkan itu. Ya. Karena ada yang berpikir sebenarnya nanti kita di surga itu ngapain Ustaz? Sering baca surat Yasin Pak ya. Di situ ada ayat inna ashabal jannatil yauma fi sughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni surga itu berada dalam kesibukan yang menyenangkan. Apa itu Pak? Kalau kesibukan menyenangkan di dunia apa? Mancing Pak misalnya. Setelah itu capek nggak Pak? Capek. Apa lagi? Duduk sama istri di pantai Ustaz, memandang keindahan alam. Setelah itu capek nggak? Capek. Ustaz, berenang Ustaz, capek nggak? Capek. Apa keindahan? Makan, apalagi makan, setelah makan capek nggak? Kebanyakan sakit perut, itu di dunia. Tapi nanti para penghuni surga itu Masya Allah berada dalam kesibukan yang menyenangkan. Endingnya menyenangkan terus Pak. Kesibukan mereka apa? Ini pakai bahasa kiasan aja lah, nggak usah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau bahasa Arab kan infikaku abkarin nisa, itu kesibukan mereka. Tapi kalau bahasa kita ya begini aja cukup. Para penghuni surga itu kesibukannya mereka itu ya di kamar bersama para bidadari-bidadari. Itu kenikmatan yang sering dan kesibukan yang dilakukan oleh para penghuni surga. Sebetulnya Ustaz nanti nggak sholat saat berada di surga. Ngapain sholat? Sholat itu sekarang Pak, di dunia. Kita di sana itu sedang memetik hasil daripada sholat itu sendiri. Begitu. Makanya bahwa sekalian, ingin nggak istrinya nanti cantik di surga, lebih indah, lebih elok? Mau tidak Pak? Pasti semuanya mau. Kalau mau Pak, dorong mereka untuk taatnya lebih Pak, untuk sabarnya lebih, untuk taat pada suaminya lebih. Insya Allah mereka akan semakin cantik di surga. Iya, itu memang seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menjadi partner untuk istri kita untuk bisa menggapai jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, jangan bertanya begini ya, Ustaz, kalau saya misalnya ini bujangan nih, belum menikah, sudah mati duluan gimana? Dapat nggak bidadari Pak? Dapat, tapi bidadari surga. Nah makanya yang masih bujangan segera menikah supaya dapat bidadari yang cantik tadi. Baik. Ini yang kelima, terkait akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Kemudian yang keenam, keutamaan orang yang mati syahid yang pertama ini adalah wa yusyafa'u fi sab'ina min aqaribi. Dia akan bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Jadi misalnya ada keluarga kita yang meninggal dunia Pak, 1 orang, dia punya kuota 70 orang untuk dia syafati. Dia berikan syafaat.
Masya Allah. Ya. Tapi kita insya Allah ya, meskipun tidak fi ardil jihad ya, kita bisa bersama-sama seperti ini Pak. Saya yakin di antara antum itu pagi ini ada janjian, yuk kita berangkat kajian ke Ad-Du'a, gitu kan. Ada juga mungkin warga komplek ini itu sudah biasa jalan bareng, berangkat bareng ke masjid, sholat 5 waktu yang ada. Ada lagi yang dia punya semacam jadwal puasa bersama, puasa Daud, kapan bukanya di mana ditentukan, nanti kumpul semuanya. Ternyata yang seperti itu kalau bisa dipertahankan, karena nanti ketika seorang muslim itu masuk surga, tidak ada kemauan keras dia, keinginan yang paling kuat darinya, melainkan bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya yang pernah membersamainya dalam kebaikan. Jadi di saat dia masuk surga, saat itu dia melihat ke dalam neraka Pak. Ternyata dia dapat itu saudara-saudara yang pernah bersamanya dalam kebaikan, itu ternyata apa? Di dalam neraka jahanam. Dia saat itu memohon kepada Allah, ya Rabb, kanu yasumuna ma'ana, ya Rabb, mereka itu dulu puasa sama saya ya Rabb, sholat bersama saya, ditambah lagi taklim ke Ad-Du'a bersama saya, boncengan kadang kehujanan saya, misalnya begitu. Ya Rabb, tolong mereka ya Rabb. Apa kata Allah saat itu kepada hamba ini? Akhriju man araftum. Sudah, kamu datangi neraka itu, keluarkan dari neraka itu siapa saja yang kamu kenal dalam kebaikan. Yang tadi Pak, sholat, dikenal dalam sholat, dikenal dalam puasa, dakwah, begitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah memiliki pertemanan yang seperti ini, insya Allah itu akan langgeng, tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Tapi tadi ya, perlu digarisbawahi, dia itu sholat bersamaku, puasa bersamaku, berdakwah bersamaku, bukan mancing bersamaku, judi bersamaku, main gaple bersamaku, bukan itu Pak. Nah, perlu digarisbawahi. Jadi kalau antum sudah punya ukhuwah, pertemanan yang baik dalam kebaikan-kebaikan seperti ini, pertahankan Pak, karena itu sangat bermanfaat dan insya Allah saudara kita itu akan ingat kepada kita. Ya, ingat kepada kita. Ini di luar konteks Pak ya. Tadi orang yang mati syahid. Kalau yang mati syahid keluarga kita mungkin masih, kemungkinannya masih ya belum terlihat lah, gitu ya. Tapi kalau saudara-saudara seiman, ini sudah sangat kelihatan di depan mata kita ini. Maka rugi Bapak Ibu sekalian, kita hidup selama ini kok nggak ada orang soleh yang mengenal kita, itu ruginya luar biasa. Benar itu saya sampaikan. Atau selama ini hidup kesana kemari, kok nggak ada satu alim pun, tidak ada satu ulama pun yang kenal sama Bapak Ibu sekalian, itu rugi betul. Bila perlu Pak, orang-orang baik itu banyak mengenal antum semuanya. Tentunya apa? Berarti kita punya kebaikan yang kita bagi, ya kan? Punya manfaat yang banyak, sehingga banyak orang itu kenal dengan kita. Sehingga apa? Yang kita butuhkan apa? Di saat kita meninggal dunia, apa kata Nabi? Ma min mayyitin tusalli alaihi jama'atun minal muslimin fayablughuna mi'ah. Tidaklah orang yang meninggal dunia kemudian dia disolati oleh jamaah kaum muslimin. Muslimin di sini berarti yang sholat Pak. Ustadz yang datang mensolati, bapak saya banyak Ustadz, dari kanan kiri tetangganya, sholat nggak mereka tetangga-tetangga itu? Kalau yang di sini nih Pak, saya pastikan Pak, antum sholat semua, bagus sholat. Dia disolati oleh jamaah kaum muslimin yang jumlahnya sampai berapa Pak? 100 orang. Yang semuanya fayasfa'una lahu, yang semuanya memintakan syafaat untuknya, untuk si mayit ini, melainkan Allah akan kabulkan syafaat tersebut. Masya Allah. Makanya pencapaian terakhir ini adalah Pak, bagaimana antum bisa lebih banyak kenal dengan orang-orang soleh. Amin.
Silahkan Pak, bangun hubungan yang baik dengan mereka dan perbuatlah banyak kebaikan-kebaikan yang ada, karena itu akan menjadi syafaat untuk kita nanti pada hari kiamat. Terkait masalah tadi, harus kenal seorang alim, harus kenal seorang ulama misalnya, atau orang-orang yang berilmu. Kenapa demikian? Karena begini Pak, ini sering kita angkat kisah ini, tapi saya terus ingin menyampaikan supaya kita benar-benar ambil pelajaran dari sini. Jadi ketika marbot Masjid Nabawi itu meninggal dunia, Nabi habis sholat subuh itu mencari-cari. Nah, di sini ada sunnah, seorang imam itu ketika sudah salam membaca istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu dianjurkan, disunahkan sebagaimana Nabi itu untuk menghadapkan wajahnya kemana? Ke jamaah. Kadang Nabi agak ke kanan Pak, maka para sahabat itu berlomba untuk bisa sholat di shaf yang kanan ini. Kadang Nabi lurus begitu, kadang Nabi juga sekali-kali ke kiri melihatnya. Itu Nabi ingin melihat bagaimana kondisi jamaah. Jadi imam sholat itu punya peran, punya fungsi, diantaranya apa? Untuk membangun ukhuwah, satu. Yang kedua, memiliki sebuah kepedulian terhadap jamaah. Dicek siapa yang nggak ada. Nah, saat itu Nabi kehilangan marbot masjid itu. Di mana fulan? Ya Rasulullah, semalam meninggal dunia dan saya langsung kuburkan. Kemudian Nabi bertanya lagi, afala kuntum azantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukan aku akan kematiannya? Para sahabat diam. Terbaca dari raut muka para sahabat, ada kesan para sahabat itu apa? Meremehkan statusnya si marbot ini. Kalau yang meninggal sahabat Abu Bakar, Nabi dikasih tahu nggak Pak? Pasti dikasih tahu. Tapi yang meninggal siapa? Mungkin sobat. Nah, nampaklah Nabi itu tidak suka Pak dengan perlakuan itu. Akhirnya Nabi bersabda, dulluni ala qabri, tunjukkan kepadaku di mana letak kuburnya. Diantarlah Nabi, sampailah di kuburnya, beliau sholat. Jadi boleh Pak, bagi Bapak Ibu sekalian yang bertakziah nggak sempat mensolatinya langsung di rumah dukanya atau di masjid, maka langsung saja ke pemakamannya, sholat di sana, sholat jenazah. Bukan sholat 5 waktu Pak ya, sholat jenazah. Dan itu diperbolehkan, dan pendapat dari Imam Mazahib yang ada, batasannya bisa sampai sebulan. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu pas pulang kampung ada saudara yang meninggal dunia, nggak dikasih kabar, sudah 2 hari, sudah nggak masalah, ke pemakamannya, sholat di sana. Itu seperti itu. Nah, setelah sholat, Nabi menghadap kepada para sahabat dan Nabi bersabda, inna hadhil kubura mamlu'atun dzulmatun ala ahliha. Ingat wahai sahabat-sahabat, kuburan-kuburan yang ada di sini semuanya gelap. Di dalam kuburnya itu gelap Pak. Penghuni kuburnya itu kegelapan, tidak mendapatkan cahaya. Wa innallaha azza wa jalla yunawiruha bi sholati alaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya pada kubur-kubur mereka atas salatku terhadap mereka. Di sini Nabi sebagai simbol orang yang taat kepada Allah, sebagai orang yang sebagai simbol orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang ini kalau kita berbicara pewaris para nabi itu siapa? Wa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Artinya keberadaan orang-orang semisal dengan nabi seperti ini penting dalam kehidupan kita, yang sholat mereka kalau bisa mensolati kita itu luar biasa, sangat bermanfaat sekali. Makanya tadi kita sampaikan, jangan sampai nggak dikenal dengan orang baik tadi itu. Ini penting betul untuk kita semuanya. Baik, jadi